Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Halim Adrian kembali bisa menyapa Anda di program Injambi. Program Injambi seperti biasa akan terus berupaya konsisten menayangkan tayangan berita yang berkualitas, edukatif dan informatif untuk Anda masyarakat Provinsi Jambi. Berikut Injambi selengkapnya. Pemirsa, edisi Injambi kali ini kita akan membahas spesial Hari Kartini nih, akan kita rayakan di setiap tanggal 21 April nih, sebentar lagi. Hadir narasumber kita di sini Ibu Meita Eriza selaku Kalapas Perempuan kelas 2B Jambi. Ya. Ibu, apa kabar, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, Bu, ya. Sehat. Ibu, ini kita ingin menanyakan Ibu ya, Ibu satu-satunya Kalapas Perempuan yang ada di Jambi. Ini inspiratif, Bu, bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat kita. Bagaimana kisah perjuangan Ibu sehingga menjadi Kalapas ini, Bu? Suka dukanya barangkali bisa diceritakan. Gitu. Ditanya suka dukanya. Iya. Saya bercerita tentang dimulai dari kapan saya dulu awalnya sebelum menjadi pegawai lapas, saya ikut pendidikan dulu. Saya ikut pendidikan Ikatan Dinas Akademi Ilmu Pemasyarakatan di Jakarta tahun 95 ketika saya tamat SMA. Dan alhamdulillah Allah Maha baik sama saya. Saya 1 kali tes langsung lulus. Sementara orang ada yang 3 kali tes juga belum lulus gitu kan. Jadi saya emang termasuk yang beruntung di saat itu. Di tahun 98 saya selesai wisuda, terus 99 saya ditempatkan di Jambi, memulai debut saya sebagai pegawai lapas. Kalau kata orang pegawai penjara gitu kan. Pegawai penjara. Mulai dari situ, dari 99 saya melanjutkan kuliah lagi untuk ke sarjananya, karena dulu ketika baru masuk itu saya diploma 3. Jadi dengan gelar AMDIP. Jadi saya lanjutkan ke S1 di Unbari. Akan tetapi di sela-sela itu saya menikah dulu sehingga itu pendidikan agak sedikit terbengkalai. Saya baru kuliah lagi 2003. Baru selesai 2006 ketika anak saya baru lahir. Lahirnya pas habis ujian skripsi, lahirlah si adik yang kedua. Habis itu 2006, terus saya di 2008 saya dipercaya untuk menjadi Kasubsi dulu. Kasubsi BIM Kemaswas di Lapas Jambi 2008. Habis itu di tahun 2012 saya dipercaya untuk menjadi pelaksana tugas Lapas Narkotika Muara Sabak dulu, Mas. Oh, di Sabak, Bu, ya. Lumayan jauh nih, Bu. Zaman tahun itu. Iya. Habis dari Sabak saya kembali lagi. 3 bulan saya bekerja di Sabak. Habis itu kembali lagi dan alhamdulillah diberikan amanah baru. Nggak berapa bulan saya di Lapas Jambi, saya diberikan amanah baru untuk menjadi Kasibinadik, masih tetap di Lapas Jambi lagi. Lapas Jambi lagi Lapas kembali Jambi, ya, Lapas Jambi lagi gitu kan. Terus dari 2013 saya jadi Kasibinadik sampai 2018. Ketika 2018 itu ada pengumuman untuk masuk ke fungsional. Jadi saya kepengen merambah nih, nambahin ilmu ya. Nambahin ilmu. Jadi saya ikut pelatihan untuk ikut jabatan fungsional pembimbing kemasyarakatan di Bapas. Jadi saya ikut dan saya akhirnya masuk di 2018 dan mulai bekerja di 2019. 2022 saya sempat 2021 dulu saya sempat sakit. Terus 2022 saya umroh, pulang dari umroh dapat amanah yang baru. Walaupun itu berat, saya jalankan
ke lapas perempuan kelas 3 Gorontalo. Oh, jauh Ketika ya, saya Bu. mendapatkan amanah yang berat itu, gimana ya, antara sedih, suka, duka, dan bagaimana lah. Tapi saya berpikir ketika amanah itu dapatnya ketika saya umroh, artinya Allah punya rencana sendiri terhadap saya yang pasti lebih baik. Jadi saya jalankan amanah itu di lapas perempuan kelas 3 Gorontalo, berada sendiri di kota orang yang kita nggak pernah tahu, dan kita harus menyesuaikan dengan kondisi cuaca yang memang agak lumayan panas daripada Jambi, karena memang situ disebut juga kota Serambi Madinah. Kan Madinah kayak apa kita tahu, jadi agak kurang-kurang dikit. Serambinya depannya aja maksudnya. Depannya aja. Tapi istilahnya terkenal begitu, Bu. Iya, jadi serambinya aja sama, panasnya gitu. sama. Iya. Panasnya sama. Jadi saya menjalankan amanah saya di sana sampai 2024. Cukup lama, Bu ya. Lama, 2 tahun kurang 2 sebulan. tahun, ya. Lumayan, lumayan, lumayan terasa. Iya. 2024 dapat amanah baru ke lapas kelas 3 Pangkal Pinang. Pangkal Pinang. Di Pangkal Pinang saya terjadi perubahan nomenklatur karena kementerian kita dibagi 4. Jadi banyak perubahan jabatan sehingga saya mendapatkan amanah baru di Pangkal Pinang. Jadi Kalapas. Terus 5 bulan di sana saya alhamdulillah, saya nggak tahu gimana ceritanya, tahu-tahu saya dapat SK pindah ke lapas perempuan Jambi. Otomatis bahagia dong ya, balik kampung ya. gitu kan. Di saat orang berharap saya tidak berhayal saya untuk kembali ke Jambi, karena sepemikiran saya hanya berpikir untuk bekerja saja. Jadi selebihnya biar yang punya hidup yang mengatur takdir hidup ini mau kemana gitu kan. Jadi saya jalankan itu sampailah saat ini. Artinya memang kalau ya? banyak suka dukanya pasti banyak suka duka. Namanya kita bekerja kadang menghadapi macam-macam problem, ada juga dari mulai warga binaan atau itu ya, semuanya banyak problem-problem yang harus kita jalankan. Apalagi waktu tempo masih anak-anak masih kecil kan, aduh agak sedikit kerepotan pasti bawa bolak-balik, ditambah lagi kita perantau, nggak ada saudara kan, jadi harus benar-benar sendiri dan mandiri gitu kan. Itulah yang rasa saya untuk ini. Kalau yang terasa banget ya Gorontalo lah. Gorontalo, Bu ya. Gorontalo itu pertama kalinya saya keluar dari kota Jambi. Oh, dari. Jadi ketika keluar, ya mungkin Allah itu maha baik. Jadi kalau saya nggak ke Gorontalo, saya nggak ngelihat negeri yang lain kecuali Jambi, Lubuk Linggau, dan Jakarta atau daerah Jawa kan. Apa namanya? Jadi sisi lain dari itu semua saya bisa melihat keindahannya alam Indonesia yang begitu luas, sangat luas di Gorontalo, sangat bagus dengan ikannya yang masih seger. Jadi memang saya cukup, kalau dibilang cukup mengenang Gorontalo karena saya debut pertama kali saya di Gorontalo. Jadi pertama kali keluar dan melihat kota yang lain gitu kan. Jadi memang agak sedikit berkesan dan alhamdulillah saya mendapatkan staf-staf yang baik di situ. Jadi tidak terlalu susah penyesuaiannya. Jadi saya mempunyai pejabat yang integritas moralnya tinggi, jadi saya nggak pusing lagi gitu kan. Jadi memang tinggal menjalankan aktivitas yang rutinitas itu saja gitu kan. Tapi alhamdulillah Allah itu maha baik sama saya. Di setiap saya bertugas, saya mendapatkan pejabat-pejabat dan petugas yang punya integritas moral tinggi. Jadi alhamdulillah tidak menemui banyak kesulitan karena sepemahaman nama saya kan gitu kan. Mungkin kalau saya cerewet
Mungkin saya cerewet, saya tegas karena saya tidak ingin anak buah saya bermasalah. Karena ketika bermasalah, kita bukan tentang diri saya aja, tapi ada kehidupan lain yang akan terusik bila itu dilakukan oleh mereka, terutama anak-anak. Jadi saya selalu ingatkan itu ketika melangkah, hati-hati karena banyak yang mengikuti di belakang kita ketika kita melakukan hal-hal yang buruk. Nama baik keluarga, anak-anak itu yang harus dipikirkan, diulang karena memang itu penting. Ya, terima kasih. Baik pemirsa, itu tadi cerita bagaimana Ibu Kalapas dari awal berkarir hingga akhirnya sempat tadi melalang buana Bu ya ke Gorontalo, akhirnya balik ke Jambi lagi. Kita akan bahas lebih lanjut bagaimana edisi spesial memperingati Hari Kartini ini. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Injambi. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, di Sengeti, lebih tepatnya di Kabupaten Muaro Jambi, ada lapas perempuan kelas 2B Jambi, yang mana lapas perempuan ini sebagai tempat pemberdayaan warga binaan perempuan agar mereka memiliki keterampilan nantinya. Bagaimana pembinaan di lapas perempuan ini, terutama ini mendekati Hari Kartini nih Bu ya. Judul kita ini Lapas Perempuan sebagai Ruang Inspiratif. Ya, siap. Ya. Lapas perempuan Jambi ini sama seperti lapas-lapas yang lainnya ya Mas ya. Seperti yang kita lihat, tugasnya melakukan pembinaan narapidana, berusaha untuk, ataupun lebih tepatnya melakukan tugas pokok fungsinya untuk merubah pola perilaku narapidana untuk ke arah yang lebih baik. Seperti yang kita lihat di semua lapas-lapas yang ada, baik itu perempuan atau laki-laki, memang berbagai upaya sudah dilakukan oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk merubah pola perilaku tersebut dengan pembinaan-pembinaan yang ada. Seperti yang kita lihat saat ini, pembinaan-pembinaan dari mulai pembinaan kepribadian ya, dan juga pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian itu bisa kita lihat dari kegiatan-kegiatan yang sifatnya untuk penguatan mental atau juga memperbaiki mental spiritual, dari mulai keagamaan, mulai juga dari kesadaran hukumnya, juga kesadaran berbangsa dan bernegaranya. Jadi terus ada juga mencerdaskan diri intelektual untuk mereka menjadi lebih baik, dan ditambah lagi kegiatan mengintegrasikan diri dengan masyarakat. Itu yang memang yang harus kita lakukan berdasarkan pola pembinaan yang sudah ditetapkan oleh keputusan Menteri Kehakiman di tahun 1987, dan itu masih dilaksanakan hingga saat ini. Itu yang kita lakukan. Kalau untuk kemandirian, seperti yang kita lihat bersama, Lapas Perempuan Jambi itu mempunyai banyak kegiatan kemandirian, terutama di bidang keterampilan seperti membatik, ada juga di situ kerajinan, ada juga tata boga, pembuatan kue-kue tradisional ataupun juga kue kering, ada juga pembuatan kerajinan tas purun. Jadi memang, dan itu semuanya memang kami lakukan dengan sebagaimana mestinya dan bekerja sama dengan Balai Latihan Kerja yang ada di Muaro Jambi ataupun di Provinsi Jambi, dan juga dari juga ada beberapa lembaga latihan kerja yang kerjasama dengan Lapas Perempuan Jambi untuk
menambah pengetahuan dan meningkatkan keterampilan narapidana itu sendiri. Artinya banyak pelatihan-pelatihan tadi Bu ya, baik karena itu dalam ideologi mereka, bagaimana tata perilaku ya Bu. Bahkan tadi melibatkan balai pelatihan Bu ya. Iya, betul. Kalau untuk pelatihan sendiri Bu, ini Ibu menghadirkan dari eksternal ke sini atau mengirim mereka ke sana Bu? Oh, jadi kalau untuk yang menghadirkan itu dihadirkan eksternal, kita dari luar. Jadi kenapa sih kita mau banget dari luar gitu kan? Karena memang kita butuh orang-orang yang profesional ya Mas untuk ngajarin. Kalau kita aja, kalau misalnya internal mungkin tidak tersertifikasi gitu kan. Jadi kita pakai balai latihan kerja di luar. Jadi ada beberapa seperti Dahlia itu kita kerjasama dengan beliau untuk kegiatan keterampilan dari tata boga. Umumnya tata boga dan kue-kue itu dari Dahlia, dari LKP Dahlia. Itu karena dia sudah tersertifikasi ya. Dan juga narapidana kami ini mendapatkan ijazahnya juga tersertifikasi. Oh, dapat ijazah. Ya, dapat ijazahnya gitu kan. Iya. Jadi sehingga ketika di luar itu dapat dipakai gitu untuk bekerja dengan pihak ketiga. Gitu. Bu, tadi Bu menjelaskan ada kemandirian Bu ya, artinya kan ada karya nih yang mereka laksanakan, mereka buat. Apa saja karya-karya yang ada Bu? Mungkin banyak karya, ya terima kasih. Banyak karya yang sudah mereka buat, terutama batik. Kita jelaskan dulu batik. Batik itu sudah dilaksanakan kegiatannya dari 2018. Itu sudah bekerja sama dengan PT Pertamina Hulu Rokan 1 dari 2018. Dari lapas perempuan itu masih berada di Sungai Buloh. Masih bergabung dengan LPKA waktu itu. Kita udah kerjasama dengan PT Pertamina Hulu Rokan 1. Dengan bekerja samanya kita dengan PT Pertamina, otomatis kita banyak mendapatkan bantuan-bantuan untuk melaksanakan kegiatan ini. Dan alhamdulillah memang PT Pertamina supportnya cukup tinggi terhadap kita. Jadi dari mulai fasilitas, sarana dan prasarana mereka penuhi untuk dari mulai pelatihnya, dari mulai alat-alatnya semua kita dipersediakan sehingga kita sampai di titik saat ini hasil batik kita itu sudah bisa kita jual kemana-mana, bisa dipakai, digunakan oleh siapa saja. Dan mereka saat ini PT Pertamina juga sedang mengajukan lapas perempuan Jambi itu untuk produk batiknya itu kalau bisa dikenal di luar negeri, melalui programnya PT Pertamina. Itu yang mereka sedang buat saat ini. Untuk tindak lanjutnya belum tahu, tapi yang jelas itu yang mereka akan lakukan untuk membantu kami di lapas perempuan Jambi. Tapi itu salah satunya, ada banyak yang lagi. Selain batik, PT Pertamina juga mendukung kita turunannya dari batik itu tadi. Mulai dari dompet, mulai dari kuncit rambut ya, ikat rambut. Habis itu ada juga mainan kunci. Jadi turunan batik itu mereka kasih lagi pelatihannya. Jadi biar sisa kain batik yang semisal kita buat sudah jadi baju, ternyata ada sisanya nih. Dimanfaatkan lagi, didaur ulang lagi untuk jadi tas karya yang lain lagi gitu kan. Jadi maksimal hasilnya itu gitu kan, maksimal hasil yang diberi. Kalau untuk kegiatan yang lain ada juga tas purun. Tas purun ini emang lagi tren juga saat ini kan. Dan karena tas purun itu unik. Jadi unik, kenapa dibilang unik? Karena khas Jambi dia. Khas Jambi. Jadi ada boneka yang gambarnya Tengkuluk Jambi. Nanti kita bisa lihat. Boleh, seperti apa. Nanti kita lihat. Kita saksikan ke pemirsa. Iya, kayak apa sih gitu, nah, karena memang itu merupakan salah satu ikonnya juga kita, ikon lapas perempuan Jambi yang terbaru saat ini itu tas purun. Jadi dan itu mungkin di beberapa daerah masih belum banyak, tapi kalau untuk di Jambi sudah banyak. Tapi kita
mencoba untuk tampil unik, cari ya. variasi yang lain Variasi yang sehingga lebih unik lagi gitu kan. Itu yang kita buat. Selain kerajinan, kita juga ada tata boga. Tata boga itu banyak yang dibuat oleh narapidana kita. Jadi ada mulai dari makanan tradisional ataupun yang lain-lainnya. Itu yang banyak. Pokoknya cukup menggugah selera lah kalau untuk tata boga. Ditambah lagi ada salon nih ceritanya. Jadi ditanya kenapa cantik-cantik banget. Kemarin ada content creator tanya, kok cantik-cantik banget gitu kan? Karena memang kita punya salon. Jadi untuk merawat diri, kita punya Sudah salon. disediakan salon di situ ya, Bu, ya? Ada sediakan salon. Iya. Dari mulai potong rambut ataupun krimbat, facial juga ada juga nail art gitu kan. Karena memang perempuan itu identik dengan keindahan. Ya. Nah, itu yang nggak bisa kita pungkiri ya Bang ya. Jadi itu yang kami lakukan. Ini menarik sih Bu. Kita akan bahas lebih lanjut. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Injambi. Pemirsa, tadi kita telah mendengar bagaimana kisah Ibu Kalapas dari awal karir hingga ke Gorontalo jauh Bu ya, nggak balik lagi nih ke Jambi. Iya, siap. Ya. Ini kita akan membahas bagaimana kisah inspiratif yang beliau alami untuk diterapkan di Lapas Perempuan Jambi. Tapi sebelumnya kita ingin tahu dulu nih Bu, istilah dari, kan ada di masyarakat nih, ada warga binaan, ada narapidana. Emang bedanya apa sih Bu itu? Ya, Boleh jadi dijelaskan? kalau kita cerita sedikit tambahan pengetahuan, kalau untuk warga binaan itu adalah warga binaan adalah narapidana, tahanan dan klien. Itu termasuk dalam warga binaan. Kalau untuk narapidana itu adalah terpidana yang sedang menjalani pidana dengan masa waktu tertentu ataupun seumur hidup atau pidana mati yang sedang menunggu pelaksanaan putusan yang sedang menjalani pembinaan di lapas. Itu untuk narapidana. Sedangkan untuk klien itu adalah seseorang yang berada dalam pembimbingan kemasyarakatan baik dewasa maupun anak. Itu untuk klien pemasyarakatan. Sedangkan tahanan itu adalah tersangka atau terdakwa yang sedang menjalani proses peradilan. Itu pembedaan ketiganya gitu. Itu Bu ya. Jadi istilahnya warga binaan ya secara global kita sebut ya. Makanya disebut semuanya warga binaan. Jadi itu penyebutan untuk itu tadi, untuk narapidana, tahanan dan juga klien. Kalau klien itu biasanya mereka yang sudah bebas, tapi sedang menjalani program cuti bersyarat ataupun bebas bersyarat. Baik Bu, kita berbicara inspirasi keluarga binaan Bu ya. Apa fokus pengembangan lapas Ibu ke depan Bu? Fokus pengembangan lapas ke depan. Jadi fokus pengembangan kita adalah pertama sekali yang memang harus kita kembangkan adalah mental spiritual dulu. Karena kalau mentalnya tidak kita perbaiki, bagaimana kita mengembangkan warga binaan itu untuk menjadi lebih baik. Jadi fokus kita memang ke pengembangan mental spiritual. Jadi dari mulai pembinaan keagamaannya kita perbaiki, dan itu menjadi rutinitas kita. Ditambah lagi pembinaan mental dari mulai baris berbaris itu juga merupakan salah satu program. Jadi paling tidak itu melatih kedisiplinan untuk warga binaan agar di masa mendatang memahami sedikit banyak apa yang harus mereka lakukan ketika mereka berada di luar. Itu yang memang harus kita laksanakan. Mendisiplinkan diri itu sulit, apalagi mendisiplinkan orang lain terkadang. Tapi memang tidak ada yang tidak bisa kalau kata saya, selama kita memang mempunyai niat yang tulus untuk memperbaiki mereka semua. Jadi memang itu dari mulai pembinaan, program pembinaan. Kalau di sini kita ada pembinaan keagamaan Islam dan juga agama Kristen, itu kita ada.
Terus ada juga pembinaan untuk aksara seperti paket ABC kita ada Mas itu. Sediakan juga ya? Ya, kita disediakan ABC untuk paket. Kita juga ada perpustakaan. Kita juga ada perpustakaan untuk menambah ilmu mereka. Itu yang kita lakukan gitu kan. Kalau untuk kegiatan lainnya untuk setelah ke pembinaan yang diarahkan ke spiritual dan mental dan spiritual, kita arahkan ke kemandiriannya tadi. Jadi kenapa kita perlu kemandirian? Karena sejatinya seorang manusia itu butuh makan. Dan untuk butuh makan terkadang mereka harus mempunyai keahlian dong untuk bisa bertahan hidup. Makanya diperlukan pelatihan-pelatihan agar mereka itu begitu keluar bisa berdaya guna dan bermanfaat bagi dirinya sendiri ataupun minimal diri sendiri, orang-orang di sekitarnya. Makanya waktu di Gorontalo saya selalu bilang sama warga binaan saya nggak perlu kalian banyak-banyak pinter dengan apa yang sudah saya ajarkan, tapi satu aja tapi continue dilakukan continue. Kayak misalnya bikin kue itu satu itu aja, tapi memang kalian bisa konsisten ya? Dengan cita rasa yang sama itu, insya Allah kalian akan mendapatkan pangsa-pangsa sendiri. Itu saya minimal sekali adalah kalian bisa membuatkan itu untuk keluarga kalian sendiri. Jadi bahwa ternyata di dalam lapas itu bukan hanya sekedar menjalani pidana, tapi juga diberikan keterampilan, keahlian. Walaupun mungkin sedikit yang dilihat, tapi kan bagi yang memang punya keinginan besar ya banyak yang dia dapat ilmunya gitu kan. Itu yang saya fokuskan. Ditambah lagi kan memang sudah programnya Presiden dan juga Menteri Imigrasi Pemasyarakatan. Salah satunya adalah ketahanan pangan. Kami juga mempersiapkan warga binaan itu untuk melaksanakan kegiatan pertanian. Saat ini yang sudah kami lakukan adalah pertanian dari hidroponik, ada juga kolam ikan Bu, ya? Ada juga ternak ayam. Kita juga ada ternak ayam. Kita ada ternak ayam lengkap. Kita ada ternak ayam. Jadi ada ternak ayam juga karena memang menyesuaikan dengan program. Siap. Baik, Ibu. Ini kan Ibu banyak berbicara tentang inovasi tadi, Bu, bahwasanya ada peternakan, ada bahkan tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas adanya karya-karya yang mereka ciptakan. Adakah prestasi yang pernah diraih oleh lapas Ibu di sini, baik individu, warga binaan maupun secara institusinya, Bu? Banyak prestasi sih Mas. Kalau untuk prestasi di Lapas Perempuan Jambi, yang pertama kita sebutkan itu ada Lapas Perempuan Jambi itu warga binaan pemasyarakatan Lapas Perempuan Jambi itu pernah menang lomba desain batik. Nah, kita pernah menang itu yang diselenggarakan oleh Moro Jambi. Jadi kita ikut juga dan menang juara berapa gitu, saya lupa. Kalau untuk seperti keuangan itu memang standarnya dari kita alhamdulillah dari awal tahun 2025 sampai 2025 akhir kita selalu selalu mendapatkan penghargaan di bidang keuangan, terutama IKPA terbaik yang bisa continue melaksanakan keuangan itu dengan terbaik. Itu yang sudah dilakukan. Terus juga Lapas Perempuan Jambi di tahun 2024 juga sudah mendapatkan predikat bebas dari korupsi, BBK. Dan mungkin di next time kita akan berusaha untuk mendapatkan predikat BBBM. Jadi mungkin ke depan kita akan mencoba meraih BBBM, wilayah birokrasi bersih dan melayani. Hal itu kita lakukan untuk peningkatan kualitas layanan kita terhadap
masyarakat ataupun narapidana di dalam lapas. Ya, mudah-mudahan Bu nanti capaian-capaian banyak kita dapatkan lagi Bu ya di sini. Siap. Bu, untuk menutup segmen ini, ada tidak harapan Ibu untuk perempuan di luar sana agar terus berkarya nih Bu, semangat berkarya dalam mencapai prestasi gitu Bu. Silakan Bu, harapannya. Harapan saya kepada perempuan seluruh Indonesia ataupun dimanapun berada, tetaplah berkarya apapun kondisi yang kita rasakan, karena kita akan dihargai dengan pencapaian yang sudah kita lakukan. Itu yang perlu. Terus tetaplah berbuat baik, tetaplah bersemangat dalam menjalankan hidup apapun kondisi yang kita hadapi saat ini. Itu harapan saya untuk narapidana Lapas Perempuan Jambi secara khusus, dan juga lapas narapidana di seluruh lapas di seluruh Indonesia. Belajarlah untuk menerima takdir yang Allah gariskan, karena ketika kita masuk ke dalam lapas mungkin ada yang ingin Allah perbaiki dari diri kita untuk menjadi lebih baik. Itu yang jelas. Terus perbaiki, menambah wawasan, menambah ilmu, pengetahuan, keterampilan, agar kita menjadi pribadi yang lebih baik di masa mendatang. Itu saja, Mas. Baik, itu dia tadi telah berbagi inspirasi Bu Kalapas. Terima kasih Bu telah menyempatkan waktu. Dengan harapan Ibu maka berakhir pula segmen ini Bu, diskusi kita pada hari ini. Semoga bisa memberikan motivasi Bu. Masyarakat kita termotivasi dari kisah perjuangan Ibu tadi dan juga kisah upaya Ibu menanamkan inspirasi pada warga binaan. Saya Halim Adrian pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. JEK TV, inspirasi gitu.